Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad habibu qalbi wa nuru aini wa anisu ruhi. Salatan tajma'una biha alaihi bisman wa ruhan, yaqadatan wa manaman, hillan wa tirhanan, dunya wa akhirah, ya rabbal alamin. Sahabat fillah, ini senantiasa kita menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmatnya lah tidak terasa kita sudah sampai penghujung bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semangat dan kesehatan untuk menjalani ibadah puasa. Salawat beserta salam semoga tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat fillah, bulan Ramadan identik dengan bulan Al-Quran dan bulan di dalamnya terdapat satu bulan yang pahalanya melebihi 1000 bulan. Maka dalam riwayat Ibnu Abbas, beliau berkata, riwayat ini diriwayatkan oleh Hakim dalam kitab Al-Mustadrak Al-Sahihain, bahwa Ibnu Abbas berkata, Anzalallahu al-Qur'ana ila sama'i dunya fi lailatul qadr, wa kana Allah idza arada an yuhi minhu syai'an awhahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ke langit dunia. Jadi Al-Qur'an turun tidak langsung ke dunia, tapi diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia daf'atan wahidatan, secara langsung. Satu mushaf itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Jadi bulan ini identik dengan bulan Quran dan bulan Lailatul Qadar. Nah, di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Tentu pembahasan kita saat ini insyaallah kita akan membahas tentang Al-Quran. Sebelum kita membahas tentang makna daripada Al-Quran secara istilah, mari bersama-sama kita membahas tentang makna Al-Quran dalam segi bahasa. Karena pembahasan sesuatu itu kita mulai dari pembahasan tentang definisinya, baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Betapa banyak perdebatan yang terjadi itu disebabkan dan berujung atau bermula dari pengertian secara istilah maupun secara bahasa. Misalnya dikatakan bahwa as-shalah, yaitu salat dalam bahasa yaitu doa yang artinya memohon. Kemudian banyak dimasuki oleh orang-orang yang tidak menyukai Islam atau orang-orang yang belum paham tentang Islam secara baik, mengatakan bahwa cukup ketika kita sholat kita berdoa. Tidak seperti itu, karena itu adalah pengertian secara bahasa. Yang kita ambil dalam pelaksanaan adalah pengertian secara istilah. Adapun sholat secara istilah adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitahwil wa muhtatamatun bitaslim. Itu perbuatan baik dari perkataan maupun perbuatan anggota badan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Begitu juga Al-Quran. Mari bersama-sama kita membahas Al-Quran dari segi bahasa, kemudian dari segi istilah. Al-Quran dari segi bahasa seperti mana yang dijelaskan oleh Syekh Badruddin Az-Zarkasi. Beliau salah satu ulama berasal dari Mesir yang dilahirkan pada tahun 1344 Masehi atau sekitar 760 tahun yang lalu. Di situ beliau mengambil pendapat-pendapat ulama, bahwa ada ulama yang mengatakan bahwa Al-Quran berasal dari kalimat bahasa Arab yaitu Al-Qaryu, yang berarti al-jam'u atau terkumpul. Mengapa dinamakan terkumpul? Karena dalam Al-Quran terkumpul surat-surat, terkumpul ayat-ayat, dan terkumpul semua ilmu pengetahuan. Kemudian juga Syekh Badruddin Az-Zarkasi juga menjelaskan bahwa sebagian ulama pun
mengatakan bahwa Al-Quran memiliki asal dari bahasa Arab, yaitu qara'a, yang artinya membaca. Sedangkan Quran adalah bentuk masdar dari qara'a, yaitu bacaan. Tetapi yang diinginkan adalah maf'ul daripada qara'a ini, yaitu makruh atau syai'un makruh, atau sesuatu yang dibaca. Dari segi bahasa kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang dibaca, yang terdapat di dalamnya ayat-ayat, surat-surat, dan ilmu pengetahuan. Adapun Al-Quran secara istilah seperti yang disampaikan oleh Syekh Sayyid Tontowi, beliau adalah salah satu grand syekh atau imam besar Al-Azhar yang meninggal pada tahun 2010 Masehi. Beliau meninggal di Arab Saudi ketika menghadiri muktamar dan dikuburkan di Baqi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan meridhai beliau, dan merahmati serta meridhai orang-orang yang meninggal. Dalam kitab tafsir beliau yang disebut dengan Tafsir Al-Wasit, beliau menjelaskan definisi Al-Quran bahwa Al-Quran adalah kalamullah al-mu'jiz al-munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-maktub fil masahif, al-manqul bit-tawatir, al-manqul bit-tawatur, wal muta'abbad bitilawatihi. Beliau menjelaskan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'jiz. Jadi Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala al-mu'jiz, yang menjadi mukjizat. Sesuatu yang tidak menjadi mukjizat kecuali memang sudah ada lawannya. Jadi mukjizat itu artinya sesuatu yang melemahkan, sesuatu yang melemahkan lawannya. Karena pada masa turunnya Al-Quran, orang-orang Arab sangat ahli sekali dalam bidang syair dan sastra. Maka ketika datang Al-Quran, mereka yang beriman mengakui bahwa Al-Quran benar-benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang tidak mengakui, maka beliau tetap masih dalam keadaan tidak mempercayai Al-Quran. Jadi Al-Quran itu melemahkan, bahkan menantang siapapun yang masih belum yakin bahwa Al-Quran dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka buatlah satu surat seperti Al-Quran. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 23, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin." Kalau kalian masih ragu, masih meragukan tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian masih ragu, maka buatlah fa'tu bi suratin min mithlihi, maka buatlah satu surat saja seperti Al-Quran. Wad'u syuhada'akum, manggil para penolong kalian dari bangsa jin, dari bangsa manusia dan lainnya, min dunillahi, tapi syaratnya selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menciptakan Al-Quran, tapi selain Allah Subhanahu wa taala tidak akan mampu. Nah, maka mereka yang masih kafir terhadap Al-Quran, seperti misalnya terkenal dengan Musailamah, beliau ingin menandingi Al-Quran sehingga beliau membuat syair beliau, kemudian beliau katakan ini juga wahyu dari Tuhan. Seperti syair beliau yang berbunyi, ya dirda'u binta dirda'in naqimat naqin a'laki fil ma'i wa asfalaki fil din. Wahai seekor katak dari dua katak, berkuatlah sukamu, di atas kamu ada air dan di bawah kamu ada tanah. Jadi Musailamah al-Kadzdzab ini menisbatkan syairnya kepada Tuhan, bahwa itu adalah wahyu dari Tuhan, padahal tidak sama sekali itu adalah syair karangan beliau. Syair-syair ini dapat ditemukan dalam kitab-kitab Turas, misalnya kitab karangan Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani, kitabnya yang bernama I'jazul Quran. Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani, beliau lahir pada tahun 950 Masehi atau sekitar 1070 tahun yang lalu. Itu pengertian bahwa Al-Quran adalah al-mu'jiz. Jadi Al-Quran kalamullah al-mu'jiz, firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi mukjizat, al-munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-munazzal yang berarti diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang telah kita bahas dalam
Kata Ibnu Abbas bahwa turunnya adalah secara daf'atan wahidatan, secara langsung ke sama dunia, kemudian turun bertahap ke dunia. Turun bertahap tentu tidak lepas dari sebuah hikmah, dari banyak hikmah. Di antara hikmahnya adalah agar Al-Quran turun menyesuaikan keadaan orang-orang Quraisy pada waktu itu, menyesuaikan keadaan orang-orang yang baru saja masuk Islam. Sebagai contoh misalnya, ketika khamar atau minuman keras itu diharamkan, tidak langsung Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa khamar itu halal, tapi melalui tahapan-tahapan. Karena pada waktu itu misalnya orang mukmin baru saja memeluk agama Islam, imannya sebelum kuat, kemudian takut ketika khamar dilarang secara langsung, itu mereka yang sudah terbiasa minum khamar bisa jadi berpaling dari Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 219, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, sahabat-sahabatmu bertanya kepadamu tentang khamar, tentang hukum khamar dan judi, minuman keras dan judi. Qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas. Katakan, di dalam khamar dan dalam judi itu ada bahaya yang sangat besar. Jadi ismun di sini bahaya atau bencana yang sangat besar. Wa manafi'u lin-nas. Dan ada manfaatnya juga. Wa ismuhuma, tetapi bencananya, bahayanya akbaru min naf'ihima, itu lebih besar daripada manfaatnya. Di situ Allah Subhanahu wa taala belum berfirman bahwa ini haram, tapi memberitahu bahwa ini mempunyai bahaya dan juga mempunyai manfaat, tetapi bahayanya lebih besar. Setelah keimanan umat muslim bertambah, kemudian turunlah surat firman Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nisa ayat 43, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat. Jangan salat maksudnya kalau kalian dalam keadaan mabuk. Turunnya ayat ini seakan-akan membatasi orang-orang Islam pada waktu itu untuk menjauhi khamar. Karena misalnya minuman keras itu mempunyai dampak tidak langsung tapi bertahap. Bisa jadi minumnya jam 9 pagi, maboknya sampai zuhur atau sampai jam 1. Maka ketika orang-orang Islam ingin minum khamar pada jam 9 atau jam 10, mereka berpikir, ini kira-kira ketika zuhur masih ada dampak maboknya atau enggak. Kalau mereka berpikir seperti itu kemudian merasa sepertinya masih ada, maka mereka meninggalkan khamar pada jam segitu. Setelah zuhur pun mereka ingin meminum khamar kembali, kemudian mereka berpikir apakah nanti dampak efek maboknya masih ada ketika asar atau tidak. Maka mereka pun berpikir, akhirnya mereka semakin jauh dengan khamar. Ketika mereka sudah jauh dengan khamar, sudah menjadi biasa dan iman pun semakin kuat, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min 'amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengadu nasib dengan anak panah, itu adalah perbuatan keji dan masuk dari perbuatan setan. Fastanibuhu, maka jauhilah, la'allakum tuflihun. Jadi kata-kata fastanibuhu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala agar umat Islam menjauhi minuman keras. Nah, itulah turunnya Al-Quran, hikmah turunnya Al-Quran secara bertahap, seperti mana yang kita jelaskan, al-munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sudah membahas tentang definisi kalamullah al-mu'jiz al-munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kelanjutan dari definisinya adalah al-maktub fil masahif, tertulis dalam lembar-lembaran yang sudah menjadi mushaf Al-Quran. Kemudian al-manqul bitawatur. Jadi al-manqul bitawatur maksudnya kita terimanya saat ini sampai kepada kita saat ini itu dengan mutawatir.
arti dengan mutawatir adalah bahwa kita menerima dari fulan menerima dari fulan sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Al-Quran tidak ada lagi keraguan dari segi sanad karena disampaikan secara mutawatir. Kemudian definisi selanjutnya al-muta'abbad bitilawatihi. Jadi membacanya Al-Quran itu menjadi sebuah ibadah. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu asyru amsalih." Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia mendapat satu kebaikan yang nanti dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan membaca satu huruf Al-Quran menjadi 10. Dan begitu juga kebaikan-kebaikan yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim melipat gandakan semua kebaikan kita. Seperti dalam surat Al-An'am ayat 160, "Wa man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang berbuat baik, maka dia mendapat 10 kali lipat dari kebaikan itu. Ini pun diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam hadisnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu 'amali ibni Adam yudha'aful hasanatu asyru amsalihha ila 700 dhi'fin." Bahwa perbuatan baik dari kita akan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700. Jadi ada pahala yang dilipat gandakan sampai 10, ada yang sampai 700. Seperti contoh misalnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti satu benih yang ditanam kemudian tumbuh menjadi 7 ranting, pikul di sumbulatin dan setiap satu ranting terdapat 100 benih lagi. Maka ada 7 ranting, setiap satu ranting ada 100 benih, maka 7 dikali 100 menjadi 700. Jadi pahala Allah Subhanahu wa taala lipatkan dari mulai 10 sampai 700. Tapi tetap bahwa pahala bukanlah tujuan kita. Tujuan kita adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu sahabat billah, bahwa Al-Quran adalah kalamullah al-mu'jiz, menjadi mukjizat al-munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara bertahap, al-maktub fil masahib, yang ditulis dalam lembaran-lembaran menjadi Al-Quran, al-manqul mutawatir secara mutawatir sampai kepada kita, al-muta'abbad bitilawatihi, kemudian membacanya adalah sebuah ibadah yang terus dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu huruf 10 kebaikan, bayangkan ada berapa huruf yang terdapat di dalam Al-Quran. Imam Suyuti dalam kitabnya Ad-Durrul Al-Mansur, dia mengatakan bahwa jumlah huruf dalam Al-Quran itu ada 232.671 huruf, ya, 232.671 huruf. Jadi betapa banyaknya pahala yang Allah lipat gandakan ketika kita hatam membaca Al-Quran. Maka karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita, Al-Quran adalah cahaya bagi kita, maka belajar yang paling utama adalah mempelajari Al-Quran. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama." Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya. Jadi kata-kata sebaiknya khairukum pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
yaitu sebaik-baiknya manusia, itu berkaitan dengan kontribusi manusia itu terhadap sesama. Jadi tidak bisa kita misalnya ingin menjadi sebaik-baiknya manusia, kemudian kita dengan memperbanyak sholat di masjid saja tidak keluar, tidak ada kontribusi sama sekali untuk sesama muslim lainnya, maka belum menjadi khairukum, belum menjadi sebaik-baiknya orang di antara kalian. Seperti yang diriwayatkan oleh At-Tabrani bahwa Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Semoga di bulan yang mulia ini, bulan yang penuh berkah, kita senantiasa menjaga Al-Quran dengan tertib, senantiasa membacanya, jadikan zikir, menjadikan sahabat kita pada bulan ini, dan senantiasa kita memberikan kebaikan, menebar kebaikan terhadap sesama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wafaqanallahu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.